Suamiku memaksa saya menjual air seni saat hamil. Bahkan dia bermimpi memaksa saya minum ramuan agar hamil. Dia pikir saya orang yang bisa dipermainkan semaunya. Darah, dia berdarah. Tak disangka malah membahayakan kakak perempuannya sendiri. Sayang, jangan khawatir dulu, aku mau tunjukin sesuatu yang bagus. Apa ini? Tempat urin. Kakakku yang bilang, di luar ada yang khusus beli urine ibu hamil, bulan lalu dia jual beberapa gelas dapat hampir 10.000. Sayang, di perutmu itu bukan hanya bayi, itu mesin cetak uang. Su Hao, kamu gila ya? Kamu suruh aku jual air seni. Kenapa dibilang gila? Ini kan, demi anak kita, susu formula, popok, les baca, yang mana yang gratis? Aku sebulan cuma dapat 6.000, manfaatkan sekarang cari lebih, kenapa? Lembaga yang beli urin begini, pasti tidak resmi. Siapa tahu mereka pakai buat obat palsu atau apa. Kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Apa sih masalahnya? Kakakku udah jual berkali-kali, aman aja, kamu yang banyak ribet. Tidak bisa. Kalau kamu mau cari uang susu bayi, ya kerja yang benar. Jangan setiap hari mikir cara-cara nggak benar. Maksud kamu apa? Kamu anggap aku nggak bisa cari uang, ya? Bukan maksudku begitu. Lepasin aku dulu. Terus maksudmu apa? Bilang jelas. Bersambung. Apakah ini benar-benar suamiku? Setiap pagi, dia menuangkan pasta gigi untukku, dan malam hari memijat kakiku. Bagaimana bisa jadi begini? Menikah 2 tahun. Dia tidak pernah marah padaku. Aku pikir aku wanita paling bahagia di dunia. Tapi sekarang, dia, untuk menyuruhku menjual urin, mendorong, menatap, dan membentakku. Semuanya palsu. Kau tahu tadi perutku hampir terbentur? Aku juga tidak sengaja. Jika kau tidak melawan, aku tidak akan menarikmu. Su Hao, apa kau masih laki-laki? Apa yang kau katakan itu manusiawi? Kenapa aku bukan laki-laki? Demi keluarga ini, aku hampir mati tertekan. Kau enak-enak saja bicara tanpa beban. Kau tahu demi menikahimu, berapa banyak utangku di luar? Setiap bulan, hanya untuk membayar cicilan, butuh 8 atau 9.000. Kau diam-diam berutang tanpa sepengetahuanku. Kau pikir aku mau berutang? Jika aku tidak pinjam, dari mana uang untuk? Mas kawin 100.000 itu diberikan oleh keluargamu secara sukarela. Lagi pula keluargaku juga memberi mahar 200.000. Apa itu belum cukup? Uang maharmu sudah habis sejak lama. Apa? 200.000 habis? Ya, benar. Sudah dipakai untuk bayar utang. Kau diam-diam berutang. Ibumu mengambil uang maharku. Sekarang malah memaksaku menjual urin untuk menutup lubang kalian. Apa keluarga kalian semua vampir? Kau, Berani memukulku. siapa suruh kau melawan? Kau, Bikin ribut di toilet ngapain? Apa yang kalian lakukan? Berani melawan? Bayue, apa hakmu memukul anakku? Bersambung. Bu, kamu lihat baik-baik. Dia yang mukul aku. Aku lihat dengan jelas. Kamu yang mau mukul anakku. Sejak kecil aku tidak pernah tega menyentuhnya sedikit pun. Kamu pikir kamu siapa? Dia yang memaksaku jual air seni ibu hamil untuk uang. Aku tidak mau. Dia mukul aku. Jual air seni kenapa? Itu cara cari uang. Itu bukti Hao pintar. Kamu tidak bantu. Sudah berani lagi mukul orang? Hamil aja jadi manja. Waktu aku hamil, Xiaoting masih kerja di sawah. Kamu malah setiap hari di rumah tiduran. Habiskan uang anakku dan bertengkar dengannya. Apa hakmu? Kamu apa kamu? Kalau tidak lihat di perutmu ada bibit keluarga. Sudah kusuruh anakku mengusirmu. Orang tuamu tidak mengajarimu bagaimana jadi istri. Kalau begitu, aku yang ajar. Bu, cukup. Sudah. Jangan halangi aku. Hari ini tidak bicara jelas, dia tidak tahu siapa kepala keluarga. Sayang, kamu masuk dulu. Su Hao, sekarang kamu pura-pura baik. Tadi waktu mukul aku kenapa tidak lembut? Sekarang ini, bukan urusan kita berdua saja. Cepat minta maaf sama ibu, anggap selesai, oke? Jangan harap. Kejar apa? Biarkan dia pergi. Kalau berani jangan balik, Bu. Dia masih hamil, kenapa marah begitu keras? Aku marah dia, kenapa? Kamu malah membelanya. Dia hamil besar, bisa lari kemana? Nanti juga pasti balik manis. Jual air seni. Keluarga ini, apa gila? Keluarga suamimu itu, aku pernah lihat. Tidak ada yang gampang. Su Hao baik sih, baik tapi terlalu mudah dipengaruhi, tidak bisa melindungimu sepenuhnya. Kamu sekarang hamil, jangan lawan mereka. Kamu benar. Anak ini milikku. Siapapun jangan sentuh dia sedikit pun. Sayang, pulang bersamaku. Tadi aku tidak seharusnya mukul kamu, keras tangannya, tapi kata-katamu itu terlalu menyakitkan. Apa maksudnya? Apa aku laki-laki? Aku sebulan gaji, 6.000, semua kuberikan padamu, apa aku menyakitimu? Kamu suruh aku jual air seni. Aku tidak mau, kamu mukul. Ini belum disebut menyakiti? Maaf, pulanglah. Sayang, beri anak kita keluarga utuh. Meskipun kamu tidak beri aku kesempatan, beri anak kita kesempatan, bisa, bersambung. Su Hao, kau ingat ini baik-baik.
Ini pertama kali dan terakhir kali. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh anakku, aku akan bertarung habis-habisan. Tidak akan lagi, tidak akan lagi. Aku janji. Wah, adik ipar sudah pulang. Sampai-sampai Hauzi harus menjemput sendiri. Sambutannya besar ya. Aku mau istirahat di kamar. Tunggu. Kebetulan kamu pulang. Ada hal penting yang mau kubicarakan. Ibu? Bai Yue lelah? Ada apa sih yang tidak bisa? Ini penting. Bai Yue, rumah sakit yang dikunjungi kakakmu. Sangat hebat. Bisa cek jenis kelamin janin. Kalau perempuan bisa minum obat untuk mengubahnya menjadi laki-laki. Besok suruh Hauzi antar kamu. Cepat periksa. Su Hao, kau membujukku pulang hanya untuk ini. Bukan aku, sungguh tidak tahu ibu mau bicarakan ini. Tidak tahu tadi di kafe kamu minta maaf dan berjanji lalu langsung membawaku pulang untuk dengar ini. Su Hao, kau bermain sandiwara denganku ya? Sudahlah. Ada apa sih cek jenis kelamin? Apa aku harus minta izin? Yang di perut adalah keturunan keluarga Su. Kami cek saja. Salahkah? Betul, adik ipar, lihat perutmu ini. Kalau ternyata perempuan, sekarang Hauzi baik padamu. Tapi berapa lama bisa bertahan? Dulu aku juga dimanjakan setelah melahirkan anak perempuan. Lihatlah nasibku. Makanya aku sengaja bawakan obat ini untukmu. Minumlah, pasti dapat anak laki-laki. Aku sudah minum, tidak apa-apa. Kau sudah minum? Jadi kau juga ingin aku minum? Dia sama-sama beruntung. Lagi pula, adik ipar, hidupmu begitu nyaman. Aku lihat, jadi khawatir untukmu. Kalau kau melahirkan anak perempuan Hauzi marah, hari-hari indahmu akan berakhir. Lebih baik sekarang minum obat itu melahirkan anak laki-laki semua tenang. Tenang, sekarang belum bisa melawan mereka secara langsung. Coba lihat obatnya. Bersambung. Apa maksudnya? Kamu tidak percaya padaku? Kenapa? Kamu masih khawatir kami akan menyakitimu. Sepanjang hari, curiga ini, curiga itu. Obat ini bahkan tidak ada tanggal produksi. Juga tidak ada tanda kelulusan. Kenapa aku tidak boleh curiga? Niat baikku malah dianggap buruk. Bu, kau lihat kan? Mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai keluarga. Urusan seperti ini ke depannya, jangan cari aku. Aku tidak mau cari malu lagi. Bai Yue, kami kan demi kebaikanmu. Apa aku akan menyakiti cucuku sendiri? Demi kebaikanku? Demi kebaikanku, suruh menantu menjual air seni, minum ramuan penyubur. Su Hao, tadi di kafe, bagaimana kamu menjanjikan? Kamu bilang urusan ibu kamu yang bicara. Hasilnya, kamu malah bersekongkol dengan mereka, bersama-sama menjebak aku, kan? Sayang. Aku benar-benar tidak tahu. Dengarkan aku jelaskan. Menjelaskan apa? Jual air seni, tes bayi laki-laki atau perempuan, ramuan penyubur. Langkah selanjutnya, apa mau ambil darahku? Su Hao, kamu pembohong. Aku tidak. Lahir laki-laki atau perempuan, aku suka semuanya. Bahkan kalau perempuan, aku tetap mau. Mau tidak mau nanti lahirkan lagi satu saja. Lahirkan lagi satu? Kamu anggap aku babi betina? Kalau tidak bisa lahirkan anak laki-laki, terus lahirkan lagi. Lihat sendiri kelakuanmu sekarang. Bahkan istri dan anak tidak bisa lindungi. Sungguh pengecut. Omong kosong apa itu? Bersambung. Anakku, laki-laki sejati. Mana pengecutnya? Jelas, kamu sendiri yang tidak becus, tidak bisa punya anak laki-laki. Bu, kamu juga perempuan. Waktu kamu melahirkan syuting dulu, apa kamu juga menyalahkan perutmu sendiri? Tidak becus. Aku bilang, secara ilmiah, jenis kelamin anak ditentukan oleh kromosom laki-laki. Anakmu tidak bisa punya anak laki-laki. Jangan salahkan aku. Berani-beraninya. Anakku tidak mampu, anakku bisa membuatmu hamil. Kamu sendiri yang hamil anak perempuan. Merasa bersalah, malah balik menuduh. Iya, kakak ipar, reaksimu begitu keras. Jangan-jangan kamu benar-benar hamil anak perempuan, takut ketahuan ibu tidak senang. Su Hao, dengar baik-baik. Anak ini, laki-laki atau perempuan, aku akan melahirkannya. Siapapun yang berani memberiku ramuan kesuburan, akan kulaporkan ke polisi. Bu, tolong carikan dokter untuk periksa obat ini. Diberikan oleh kakak Su Hao, bahkan tidak ada tanggal produksi. Aku curiga ada masalah. Obat apa? Kamu sudah minum? Belum.
Tapi Bu, kamu harus segera menyelidikinya. Baik, aku akan pergi besok pagi Yue. Yue, sebenarnya ada apa denganmu? Bu, jangan tanya. Kamu bantu periksa obat saja. Aku bisa urus sendiri. Bai Yue, buka pintu. Kita bicara baik-baik, Bai Yue. Jangan begitu. Aku tahu aku salah. Buka pintu, kita bicarakan baik-baik, ya? Bersambung. Kalian memaksa seperti ini, ya? Aku susah payah membujuknya kembali. Kalian mau bikin ulah lagi? Maksudmu, aku bikin ulah? Keluarga Su cuma punya kamu satu-satunya keturunan. Tidak boleh putus. Kalau ini anak perempuan, nanti ada apa-apa. Bagaimana keluarga Su? Belum tentu juga, harus pakai obat itu. Dengar, apa yang dikatakan istrimu barusan. Dia mau naik ke atas kepala kita. Kalau tidak dikendalikan, nanti jadi keterlaluan. Ma, aku punya resep obat tradisional itu. Lebih baik langsung rebus saja, beri dia minum setiap hari, tanpa sepengetahuan siapapun. Ya. Ting ting, resepnya beri aku. Besok, aku pergi ambil obat. Urusan ini sudah selesai. Bangun. Ayo, minum yang hangat. Ini barang baik. Kaget banget aku. Ma, pagi-pagi tidak tidur, berdiri di sini ngapain? Apa ini? Bau banget. Aku tidak mau minum. Kamu tidak tahu, obat ini bisa bikin punya anak laki-laki? Anak laki-laki. Kamu kasih aku ramuan anak laki-laki. Kamu ngapain? Aku tidak mau minum. Kalian mau bunuh anakku? Tidak tahu, terima kasih. Aku susah payah rebusnya. Baunya saja sudah membuatku mual. Obat ini benar-benar manjur. Cepat minum. Aku bilang tidak mau minum. Kau tuli? Bai Yue, apa maksudmu? Kau membanting mangkuk? Bai Yue, kau lagi-lagi mau bikin ulah? Ibu sudah susah payah merebuskan obat untukmu. Kau tahu apa yang dia berikan padaku? Ramuan anak laki-laki. Dia mau meracuni anakku. Itu juga bukan racun, hanya untuk penyeimbang. Su Hao. Kau setuju juga? Adik ipar, kami semua demi kebaikanmu. Melahirkan anak laki-laki, kau akan lebih dihormati di rumah. Kalau tidak, nanti. Demi kebaikanku. Kalian semua bilang demi kebaikanku. Yang kalian lakukan, semua mengancam nyawa anakku. Kalau kalian memaksaku minum ramuan anak laki-laki yang mencurigakan ini, aku akan ke rumah sakit sekarang untuk menggugurkan anak ini. Bai Yue, kau gila? Selesai? Baca Berani kamu? Itu adalah keturunan keluarga Su. Saat kalian memaksaku minum racun, apa kalian tidak berpikir apakah itu anak dari keluarga Su? Racun apa? Anak perempuanku sudah minum sebulan tidak apa-apa. Kamu cuma manja. Iya, adik ipar, lihat aku baik-baik saja kan? Kalau obatnya bermasalah, pasti sudah ada yang kenapa-napa. Tidak apa-apa. Kalian tahu sekarang berapa banyak jebakan ibu hamil di luar? Lembaga hitam itu khusus menipu kalian yang ingin punya anak laki-laki. Jual ramuan anak laki-laki, tes jenis kelamin. Mana yang resmi? Anakmu selamat itu karena beruntung. Kamu gila, jangan diminum. Obat itu tidak jelas komposisinya. Kalau terjadi sesuatu, aku yang benar-benar peduli pada anak. Tidak seperti kamu, egois. Kakakku sudah minum, apalagi yang kamu takutkan? Hari ini kamu harus minum? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Lepaskan aku. Kalau tidak aku lapor polisi. Yue, obat itu mengandung banyak zat beracun. Jangan sekali-kali diminum. Masa sih? Kalau benar bermasalah, Xiaoting pasti. Perutnya sakit sekali. Darah, dia berdarah, bersambung. Xiaoting, kamu kenapa? Darahnya banyak sekali. Tolong. Apa? Gimana? Jangan diam saja. Bawa kakakmu ke rumah sakit. Cepat. Pelan-pelan. Jangan sentuh perutnya. Kalau masih lambat, nyawanya hilang.
tiba-tiba pendarahan hebat? Pasti tadi, dorong-dorongan sampai jatuh. Jatuh, Itu gara-gara kamu maksa minum obat. Kalau kamu tidak ribut, dia tidak akan jatuh. aku yang ribut. Bayue tidak mau minum dengan baik. Kalau dia kakakmu, apa perlu kau bujuk dia? Apa perlu sampai tarik-tarikan? Iya, dia yang tidak mau minum. Tapi kenapa kamu paksa dia? Kamu tahu dia tidak boleh minum? Pasien kehilangan banyak darah. Bayinya tidak selamat. Rahimnya rusak parah. Harus diangkat. Apa? Rahimnya diangkat? Lalu bagaimana dia bisa punya anak nanti? Nyawa lebih penting. Kalau tidak tanda tangan, nyawanya tidak tertolong. Xiaotingku. Mereka sampai sekarang tidak mau berpikir. Apa sebenarnya yang salah? Hanya saling menyalahkan. Sungguh konyol. Bersambung. Ini semua salahmu. Kamu telah menyakiti Xiaoting, sehingga dia keguguran. Aku yang menyakitinya. Dia sendiri yang minum obat itu beracun. Omong kosong. Xiaoting minum sebulan tidak apa-apa. Kamu yang menyebabkannya. Sadarlah, ibu saya di telepon mengatakan dengan jelas, obat itu penuh racun. Anakmu minum sebulan, tidak kenapa-kenapa, karena dia beruntung. Semangkuk hari ini adalah pertanda kematian. Ini salahmu. Setelah menikah ke keluarga, kami harus patuh pada kami. Kamu tidak patuh, maka jadilah banyak masalah. Baik, semua salahku. Kalau begitu aku akan lapor polisi sekarang. Biarkan polisi menyelidiki. Dari mana obat ini berasal? Siapa yang membeli? Siapa yang merebus? Lihat nanti siapa yang ditangkap. Berani kamu. Ibu-ibu, jangan ribut. Apa masih belum cukup kacau? Dengar apa yang dia katakan. Dia mau lapor polisi menangkap kakakmu. Kakakmu sudah begini, dia masih mau menjatuhkan. Menjatuhkan anakmu sendiri ngotot minum obat itu. Salah siapa? Bayue, cukup ibuku sudah begini. Bisakah kamu diam sedikit? Dia tadi menunjuk hidungku dan memarahiku sebagai pembunuh. Kenapa kau tidak menyuruhnya diam? Itu ibuku, kenapa kau melawan dia? Bisakah kau sedikit menghormatinya? Hormat, kamu. Dia memaksaku minum racun memukulku. Memarahiku kau menyuruhku menghormatinya Su Hao. Otakmu kemasukan air, ya? Bersambung. Perut sakit banget. Dokter, Kenapa bisa jatuh? dia mendorongku. Progesteron terlalu rendah. Ada tanda keguguran. Harus dirawat di rumah sakit untuk menjaga kehamilan. Istirahat total di tempat tidur. Tidak boleh terkena stres lagi. Mengerti. Bukannya cuma jatuh sekali, dulu waktu hamil, kami masih bekerja di sawah. Pasien perlu istirahat tenang keluarga, jangan ribut. Su Hao, kamu yang mendorongku. Kamu tidak bilang apa-apa. Aku tidak pakai tenaga besar. Kamu sendiri yang tidak stabil. Sudah. Kita masih harus merawat Xiaoting. Pergi dulu. Tapi dia... Yue. Ibu datang. Bagaimana keadaanmu? Ibu, Ada apa? Siapa yang mendorongmu? Su Hao, mana? dia dan ibunya pergi. Menjenguk kakaknya. Dia mendorongmu jatuh, lalu pergi begitu saja. Dia masih manusia? Ibu, aku mau cerai. Yue, kamu sudah yakin? Yakin, dari memaksaku menjual urine sampai memaksaku minum obat sampai sekarang mendorongku. Keluarganya tidak pernah menganggapku manusia. Su Hao juga tidak pernah berani membelaku ibu. Aku tidak mau tahan lagi. Baik, cerai. Ibu dukung kamu. Anaknya lahir nanti. Ibu bantu jaga. Kita tidak perlu terima perlakuan buruk ini. Ah. Menangislah. Kalau sudah keluar, pasti lega ibu di sini. Tidak ada yang boleh ganggu kamu lagi. Bersambung. Bayue jatuh sedikit, terus minta jaga kandungan. Manja banget. Jangan kau jenguk dia. Sudahlah, bagaimanapun, itu karena aku ceroboh. Kenapa? Kau masih sayang sama dia. Dia hampir mencelakakan kakakmu. Bu, Xiaoting, kau sudah bangun. Bu kaget, setengah mati. Gimana perasaanmu sekarang? Bayinya, apa baik-baik saja? Xiaoting, bayinya tidak selamat. Bahkan rahimmu juga sudah diangkat. Apa? Rahim diangkat? Lalu aku nanti gimana bisa punya anak? Tenanglah,
Kata dokter, selamatkan nyawa dulu. Biar aku tenang gimana? Aku belum punya anak laki-laki. Mertua akan anggap aku apa? Bagaimana aku hidup? Kak, kata dokter, tidak ada cara. Bayi Yue, Dia di kamar sebelah, jaga kandungan. bayinya masih selamat. Bayiku meninggal, rahim diangkat. Kenapa dia baik-baik saja? Xiaoting, jangan emosi dulu. Kak, kau baru selesai operasi, jangan bergerak. Pergi. Xiaoting, kembali. Bersambung. Bayi Yue dasar perempuan sialan. Kamu bikin aku keguguran, dan juga bikin rahimku diangkat. Kamu mau apa? Kak, jangan berantem. Diam kamu. Istrimu yang bikin aku begini. Kamu malah membelanya. Aku yang bikin kamu. Obatnya, aku yang beli, dan aku yang memaksamu minum. Apa hubungannya dengan obat? Kamulah yang menyakitiku. Kalau kamu tidak menolak minum, aku tidak akan jatuh. Sadar. Bukan karena jatuh sama sekali. Waktu itu Su Hao dan ibumu keduanya memaksaku minum obat. Tidak ada yang menyentuhmu sama sekali. Kamu minum cairan kotor itu barulah terjadi kecelakaan. Diam, hari ini aku harus merobek mulutmu. Berhenti semuanya, ini ruang rawat inap. Kamu baru saja operasi besar, lukanya belum sembuh. Kalau terus begini, lukanya terbuka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia membuatku keguguran, aku minta penjelasan. Penyebab langsung keguguranmu adalah keracunan obat. Kami mendeteksi di dalam tubuhmu mendeteksi banyak zat beracun yang menyebabkan rahim berkontraksi hebat dan pendarahan tidak ada hubungannya dengan jatuh. Ini benar-benar karena obat. Kamu pikir, saat pasien dibawa di dalam darah sudah terdeteksi racun tidak ada hubungan dengan jatuh. Ibu kamu dengar? Kata dokter karena obat. Tidak mungkin. Aku sudah minum sebulan tidak apa-apa. Beberapa racun bersifat akumulatif dosismu hari ini besar tubuhmu tidak kuat. Bagaimana? Mana mungkin? Jadi, Aku sendiri yang menyakiti diriku sendiri. Kak. Bersambung. Dokter Xiaoting keguguran. Tidak ada hubungannya dengan obat. Obat itu memang untuk mendapatkan anak laki-laki. Hasil tes sangat jelas. Dalam darah ada berbagai racun, ini adalah fakta objektif. Racun apa? Pasti rumah sakit kalian yang salah. Dialah penyebabnya. Kamu sudah cukup ribut. Dokter bilang itu karena obat. Apa kamu tidak mengerti? Atau kamu memang tidak mau mengerti? Kaulah yang menyebabkan Xiaoting. Kamu tidak mau minum obat, makanya dia. Menurutku, kamu tidak mau bertanggung jawab, kan? Kaulah yang merebus obat itu sendiri, tanganmu sendiri yang mencelakai anakmu. Bu, cukup, dokter sudah bilang itu masalah obat. Masih apa lagi yang kamu ributkan? Kamu bodoh ya. Xiaoting adalah kakak kandungmu. Kenapa kamu membela orang luar? Anak kandungmu terbaring di sebelah rahimnya diangkat. Kamu tidak menjaganya. Di sini bertengkar denganku. Kamu sebenarnya sayang sama Suting, atau hanya mencari kambing hitam? Ibu mertua, dengar baik-baik. Obat itu sudah kuuji di laboratorium. Hasilnya hitam di atas putih. Kalau kamu pikir rumah sakit juga menipumu, cek sendiri. Anakku sedang hamil. Dipaksa minum racun oleh kalian, dan didorong ke lantai oleh anakmu. Perkara ini belum aku hitung dengan kalian. Maaf, aku tidak menyangka, sungguh tidak menyangka, itu masalah, obat aku selalu mengira. Kamu kira apa? Kira aku manja? Kira aku sok? Kira aku satu-satunya orang luar di keluarga ini? Semua salahku. Bukan maksudku begitu, aku hanya... Su Hao, jangan bicara lagi. Yue. Aku mau cerai bersambung. Apa yang kamu katakan? Kalau mau cerai, bicarakan sekarang. Setelah aku keluar rumah sakit, kita urus. Apa hakmu mengajukan cerai? Kamu sudah menyakiti keluarga kami. Diam. Berani bicara lagi? Aku akan lapor polisi sekarang. Bai Yue. Bisakah kamu tidak seperti ini? Aku tahu aku salah. Saat kamu mendorongku, sudah diputuskan. Aku sudah memberi kamu kesempatan berkali-kali. Kamu tidak pernah memanfaatkannya. Kalau begitu, aku akan berubah. Apapun yang kamu katakan akan aku dengar. Berubah? Saat Suting mengalami pendarahan hebat, kamu bilang aku tidak menggunakan kekuatan besar. Dokter bilang itu masalah obat. Sekarang kamu baru menyadari, setiap kata maafmu lebih murah dari kotoran. Kamu pergi saja. Anak perempuanku tidak ingin melihatmu. Bu, pergi. Apa hakmu untuk cerai? Apa hak? Sudah menghabiskan banyak uang untuk menikahimu. Yue. Kamu benar-benar sudah berpikir matang? Sudah, Bu, bantu aku cari pengacara. Berani masih mengajukan cerai? Anak di dalam perutnya adalah milik keluarga Su. Dia ingin membawanya pergi. Mimpi. Bu, bisakah kamu diam sebentar?
Kamu masih punya muka untuk bicara? Dia memaki kita di ruang rawat. Kamu bahkan tidak berani bersuara. Aku membesarkanmu sebesar ini hanya untuk membiarkanmu diintimidasi? Kalau begitu, menurutmu bagaimana? Dia ingin cerai, anaknya sudah tidak ada. Keluarga juga berantakan, kalian puas? Bersambung. Pisah ya pisah. Lagi pula keluarga ini sudah cukup kacau. Diam kamu. Kalau bukan karena obat murahanmu bisa begini, sekarang kamu malah bicara seenaknya. Salah aku. Kamu setuju dengan obat yang dibuat ibu, kamu bahkan tidak bersuara. Sekarang semua kau lempar ke aku. Sudah, apa sih yang diributkan? Kalian kurangi bicara. Aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau anakku begitu lahir tanpa ayah. Kalian memaksaku kehilangan istri dan anak. Siapa yang memaksa? Dia sendiri yang mau cerai. Apa gunanya kau memohon padanya? Kalau begitu aku akan memohon. Sampai dia mengalah. Kau berani? Kau mau mempermalukan lagi? Aku patahkan kakimu. Kalau begitu patahkan saja. Su Hao, kau kembali sini. Kalau bukan karena tante kerja, minta aku menemanimu. Aku tidak tahu kau menderita sebanyak ini. Jangan sedih. Aku kan baik-baik saja. Semua salahku. Dulu waktu kau bilang mau pulang, aku seharusnya mencegahmu. Kalau aku bertanya lebih, menasehatimu lebih, kau tidak akan. Huan, jangan menyalahkan dirimu. Bisa karena hal-hal ini. Mengenal keluarga Su Hao. Masih belum terlambat. Lalu sekarang kau mau bagaimana? Benar-benar cerai? Cerai. Sudah minta ibu cari pengacara. Tapi kau sedang hamil. Apa keluarga mereka akan diam saja? Su Hao itu orangnya gampang dibujuk, kalau ibunya meribut, dia pasti akan. Mudah dibujuk atau tidak, itu bukan urusanku lagi. Kalau aku masih luluh, itu artinya tidak bertanggung jawab pada diri sendiri dan anak. Kau berubah, harus berubah. Dulu aku pikir keluarga harmonis segalanya baik. Sekarang aku mengerti. Ada keluarga tidak layak untuk dipertahankan. Jangan buka pintu. Bersambung. Kamu datang untuk apa? Sayang, apapun masalahnya, kita masuk, kita bicara baik-baik, ya? Aku hanya ingin menemuimu. Aku membelikanmu sesuatu. Barang-barangmu. Aku tidak pantas menerimanya. Barang-barang ini, aku menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Anggap saja ini demi aku. Kau dengar? Ambil barangmu, dan pergilah. Sejak kau mendorongku, harga dirimu nol di mataku. Dan jangan panggil aku sayang lagi. Aku muak mendengarnya. Sayang 2 hari ini aku sudah banyak berpikir. Dulu aku benar-benar brengsek. Tidak punya pendirian. Selalu nurut sama ibuku, tapi beri aku satu kesempatan, aku janji akan berubah. Anak tidak boleh tanpa ayah, keluarga kita jangan sampai bubar. Su Hao, sudah berapa kali kau mengatakan ini? Setiap kali bilang akan berubah lain kali. Aku tidak percaya lagi. Kali ini berbeda, aku benar-benar sudah sadar, jika kau tidak percaya, kita pindah sekarang juga, jauh dari ibuku, aku akan nurut semua katamu. Terlambat. Janjimu tidak berarti apa-apa. Surat perceraian. Tanda tangani. Aku tidak mau tanda tangan, aku tidak mau bercerai. Aku sudah mencetak banyak. Robek saja. Masih banyak lagi. Lalu apa yang kau mau? Aku berlutut, boleh? Sayang, aku bukan manusia, aku brengsek, pukul aku, marahi, aku juga boleh, asal jangan bercerai. Belum Bersambung. selesai. Bangun berapa kali pun kamu berlutut, tidak ada gunanya. Aku pasti akan menceraikanmu. Istri, aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya sekali. Su Hao, cukup. Kau menakut-nakuti Bai Yue. Kau berlutut padanya. Bangun. Ibu, jangan campuri urusanku.
Kau telah membuat anakku menderita seperti ini. Kau puas, Tante? Anakmu yang memaksa dan tidak tahu malu. Tidak mau pergi, kami tidak mengundangnya. Kau pikir kau siapa? Urusan keluarga kami, bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku sahabat Bai Yue. Jika dia diganggu, aku akan turun tangan. Keluargamu memaksanya minum racun, mendorongnya hingga jatuh. Sekarang masih punya muka datang ribut. Aku akan merobek mulutmu. Ibu jangan ribut. Lepaskan aku, hari ini pasti akan menghajar wanita jalang ini. Jika kau ribut lagi, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Kau. Demi dia, kau akan memutuskan hubungan dengan ibumu. Ibu, pulanglah. Urusanku sendiri yang akan ku selesaikan. Dia akan menceraikanmu. Kau masih membelanya? Aku tidak akan bercerai. Tidak akan bercerai walau mati. Apa kau mati? Bukan urusanku. Aku pasti akan menceraikanmu. Istri, Pergi. Kau keluar. Hei, jangan pukul. Bersambung. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang mereka. Berlutut, tampar wajah, pura-pura pingsan, pukul orang. Keluarga ini bagaimana bisa punya begitu banyak trik ekstrim? Aku sudah terbiasa. Sejak dipaksa jual air seni, aku tahu mereka tidak punya batas. Yue sejujurnya. Kamu takut nggak? Takut. Takut mereka ganggu terus tanpa henti. Tapi setakut apapun, perceraian ini harus tetap jalan. Aku nggak bisa terus bertahan di keluarga seperti ini lagi. Kami akan selalu mendukungmu. Jangan takut. ibu ngapain sih ibu pergi ribut? Awalnya kalau aku minta lagi sama dia mungkin dia bisa luluh. Sekarang hancur semua. Kalau ibu nggak pergi, kamu bakal terus diinjak-injak. Anakku berlutut di depan orang asing. Masa ibu seperti aku bisa tahan? Begitu ibu datang, hubungan makin runcing. Gimana aku mau bujuk dia supaya nggak cerai? Aku ini ibumu. Semua yang kulakukan demi kebaikanmu. Terserah, pokoknya aku nggak mau cerai. Baik, aku sendiri nggak bisa mengaturmu. Aku panggil kakakmu pulang, biar dia bicara baik-baik denganmu. Ibu, Xiaoting, kebetulan kamu pulang, kamu juga bantu nasehatin adikmu. Dia demi nggak cerai sama Bai Yue pergi berlutut minta ampun. Ibu, Jangan panggil ibu, aku nggak punya anak tidak berguna sepertimu. bersambung. Xiaoting, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Ma, aku diusir. Keluarga suamiku bilang aku tidak berguna, tidak bisa punya anak. Mereka suruh aku cerai. Semua barangku dilempar keluar. apa? Mereka berani? Aku akan minta pertanggungjawaban mereka. Percuma. Pergi juga cuma bikin malu. Rahimku sudah diangkat. Laki mana yang mau sama aku? Ini dosa apa aku? Anak perempuanku diusir, anak laki-lakiku mau cerai, hidupku hancur. Di rumahmu itu, masih mau diselamatkan tidak? Tentu saja aku mau. Tapi dia sekarang benar-benar tidak peduli padaku. Kamu cuma berlutut itu percuma. Dia sudah bulat hati mau cerai. Kamu harus bikin dia nggak berani cerai. Maksudnya, Pergi ke kantornya dan buat keributan. Dia masih bisa bertahan di sana. Iya, buat dia kehilangan kerja dan penghasilan. Pakai apa untuk membesarkan anak? Nanti, dia akan kembali merayu kamu. ini tidak baik, kan? Bagaimana kalau dia semakin benci aku? Kamu takut dia benci kamu? Dia sudah bulat hati mau cerai. Kamu masih takut dia tambah benci? Anakmu panggil orang lain bapak. Kamu tahan. Aku pergi. Bersambung. Yue, laporan ini kau buat begitu cepat sudah selesai? Hebat sekali. Hari ini kondisiku lumayan. Usahakan selesai lebih awal. Kalau begitu nanti aku minta pendapatmu tentang masalah proyek, boleh? Tentu saja. Su Hao, apa yang kau lakukan di kantorku? Sayang, kita jangan bercerai ya. Bisa? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Anak juga tidak bisa tanpa ayah. Ini kantor, jangan ribut. Cepat pergi. Hamil mau cerai, itu terlalu kejam. Apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Sayang, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Anak tidak boleh tanpa ayah.
Kau bangun. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku akan buat seluruh kantor tahu, kau mengandung anakku, maksa cerai. Su Hao, kau tidak punya malu. Jika kau tidak pergi, aku panggil polisi. Panggil saja, panggil, biarkan, polisi menilai, istriku hamil. Mau cerai, aku memintanya pulang, apa salahnya? Sayang, aku mohon, ini semua salahku, kau ikut aku pulang. Jam kerja tidak bekerja. Pada ngapain kerumun di sini? Bersambung. Bai Yue, masalah rumah tanggamu ini, bisakah kamu selesaikan sendiri, sampai dibawa ke kantor? Seperti apa jadinya? Manajer, maaf. Jangan bilang maaf padaku, perusahaan bukan tempat untuk menyelesaikan urusan rumah tangga. Lihat saja ini kacau balau klien melihat. Apa kata mereka? Sudah kamu diskors dulu. Pulang dan selesaikan urusanmu baru kembali kerja. Manajer saya. Begitu saja. Jangan buat aku mengulangi. Istri, jangan pergi, tunggu aku. Lepaskan aku. Perbuatan kalian perusahaanku menskors aku. Puas? Cih, diskors ya. Diskors kembalilah dengan patuh. Hidup bersama Hauzi. Itu saja. Kalian membuatku kehilangan pekerjaan. Mau aku kembali dengan patuh. Mimpi. Kamu sudah kembali, itu bagus. Kita hidup baik-baik. Jangan harap. Bai Yue, jangan tidak tahu terima kasih adikku demi kamu sampai tidak malu lagi. Apalagi yang kamu mau? Yang tidak tahu malu adalah kalian. Datang ke kantor membuat keributan, memaksaku kembali. Kalian yang brengsek, pernikahan ini pasti akan kuceraikan. Lepaskan aku. Hari ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Siapa-siapa itu, utang tidak dibayar. Mau sembunyi? Kalau tidak buka pintu, gua bongkar pintunya. Bersambung. Mana uangnya? 200.000, hari ini tidak bisa bayar. Gua patahin kaki lu. Kiang Bang Kiang beri waktu beberapa hari lagi perpanjangan. Lu udah nunda sebulan, brengsek. Ternyata benar-benar utang sebanyak itu. Wah, ada ibu hamil juga. Kami sedang proses cerai. Utangnya tidak ada hubungan denganku. Cih, Bai Yue, kamu jangan kabur. utang ini. Kamu juga terlibat. Kamu ngomong ngawur. Utang keluargamu. Kenapa harus dibebankan padaku? Cerai atau tidak, itu urusan keluarga kalian. Street, aku hanya pegang satu prinsip. Utang harus dibayar. Hari ini, siapapun tidak boleh pergi. Su Hao, kamu sendiri yang buat masalah. Bicaralah, dong, kamu bisu, aku. Aku benar-benar tidak punya uang. Bener-bener nggak mau menyerah sebelum mati. Jangan pukul. Dia punya uang. Dia bawa mahar 200.000. Lepaskan aku. Aku sedang hamil. Hamil? Kalau begitu jangan kabur. Hari ini tidak bisa bayar. Yang di perutmu ini dianggap bunga seminggu. Dalam seminggu, 200.000. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak, tidak ada yang boleh pergi. Bersambung. Istri jangan pergi. Kamu tidak boleh pergi. Uang ini, semua ini untuk menikahimu. Baru dipinjam. Mas kawin, pesta pernikahan, uang muka rumah. Yang mana yang bukan pinjaman? Kamu mau cerai? Bayar dulu utangnya. Mas kawin dari keluargamu. 100.000, keluargaku memberi 200.000 sebagai mahar. Semuanya, kalian pakai untuk menutup lubang. Sekarang suruh aku bayar. Bukan kamu anakku yang akan pinjam uang. Kalau kamu berani cerai, aku akan datang ke rumahmu setiap hari dan ribut. Ke kantormu dan ribut. Sampai kamu tidak tenang. Pekerjaanku sudah hilang gara-gara kalian. Aku telanjang kaki. Tak takut yang bersepatu. Kalian silakan datang. Bu, Diam kamu ini untuk siapa? istri, kamu, jangan pergi dulu. Kita bicarakan lagi. Bicarakan bagaimana membayar utang keluargamu 200.000. Kamu tidak boleh begitu kejam. Demi kamu aku pinjam uang. Mas kawin yang kamu pinjam, aku tidak bawa pulang. Mahar tidak kuberikan ke keluargamu. Sekarang bilang aku kejam. Lalu menurutmu bagaimana? Apa yang bisa aku lakukan? Kalau hari ini, kamu berani pergi. Aku akan bunuh diri di depanmu. Kamu mati atau tidak, bukan urusanku. Keluarga kalian semua, tidak ada yang punya harga diri. Su Hao, kalau kamu masih punya sedikit sifat laki-laki, bayar sendiri utangmu. Jangan melibatkan istrimu. Bersambung. Yue, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Bukannya kamu bilang pergi ke kantor? Kenapa jadi begini? Sudahlah, jangan tanya. Su Hao datang ke kantor dan membuat keributan. Aku diskors dan bertemu dengan penagih utang. Keluarganya berutang 200.000.
mau menimpakan padaku. Dia masih berani datang ke kantormu dan membuat masalah. Menjijikan sekali. Yue, kamu sudah menderita. Bu, kita tidak boleh lagi berhubungan dengan keluarga mereka. Kalau tidak, utang ini cepat atau lambat akan menimpa kita. Yue, jangan takut. Surat panggilan dari pengadilan seharusnya sudah dikirim. Su Hao akan segera menerimanya. Begitu putusan turun, kamu akan benar-benar bebas. Benarkah? Apakah perceraiannya bisa berhasil? Bisa. Kekerasan rumah tangga, dipaksa minum racun, menyebabkanmu diskors. Semua bukti ada. Hakim tidak buta. Menangislah. Kalau sudah menangis, akan lega. Ibu ada di sini. Huan juga ada. Terima kasih kalian. Terima kasih. Apakah Tuan Su Hao? Silakan tanda terima amplop Anda. Bersambung. Ada apa? Siapa yang ketuk pintu? Gugatan cerai. Dia beneran berani gugat. Dasar perempuan kurang ajar. Beneran? Dia ngapain gugat? Keluarga kami belum gugat dia. Bikin kamu keguguran. Udah keterlaluan. Habis? Sekarang udah habis semua. Habis apaan? Dia gugat kamu. Kamu kan bisa gugat dia. Ayo ke rumahnya dan bikin ribut. Biar semua orang tahu. Dia itu orang moja apa? Ma, Jangan ribut. Makin ribut, makin dia benci aku. Kamu takut dia benci kamu? Dia udah gugat kamu ke pengadilan. Kamu masih berharap dia balik lagi. Besok pagi, kita ke depan rumahnya. Bentang spanduk, live streaming. Dia kan gengsi? Biar dia kehilangan muka di depan tetangga. iya. Biar satu kompleks pada tahu. Dia nipu waktu nikah. Bikin orang susah. Lihat, dia masih punya malu minta cerai. Ini beneran bisa? Coba dulu, mana tahu. Lagian kamu udah nggak punya cara lain. Bersambung. Kenapa banyak orang berkumpul di sini? Teman-teman, tolong nilai sendiri. Menantu saya Bayue, hamil tapi memaksa cerai. Dan sengaja mendorong anak saya hingga terluka. Kehilangan bayi. Lihatlah anak saya. Saya menganggapnya seperti saudara, tapi dia membuat saya dirawat di rumah sakit. Kau ngawur. Anakmu sendiri yang minum racun. Dia datang. Itu dia Bayue. Lihat wajah ini baik-baik. Hamil lalu selingkuh. Menipu untuk menikah dan uang. Dan menghancurkan hidup anak saya. Matikan. Berhak apa kalian merekam saya? Berhak apa? Berdasarkan perbuatan kejamu itu, biarkan semua orang melihat sifat aslimu. Dia, wanita seperti ini pantas dipenjara. Kau yakin mau membuat masalah sebesar ini? Saya punya bukti. Baik, kalian minta penjelasan. Hari ini saya akan memberikannya. 200.000, tidak kurang. Kau tidak punya uang, diam saja di sini. Dengarkan, inilah wajah asli keluarga ini. Kau, jangan fitnah di sini. Bersambung. Jangan kira aku tidak punya persiapan apa-apa. Rekaman CCTV ini aku ambil dari rumah sakit. Anakmu memukulku hampir membuatku keguguran. Keluargamu meracuniku memaksaku menjual air seni. Memeras perusahaan memasang spanduk di depan rumahku. Semua bukti aku simpan. Namaku Bayue sedang dengan keluarga ini berperkara cerai. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan, aku punya buktinya. Silakan sebarkan biar lebih banyak orang melihat wajah asli mereka. Kamu dasar perempuan jalang. Aku akan bertarung denganmu. Masih mau cari masalah? Keluar. Bukti-bukti itu palsu. Pura-pura cacat untuk menipu keluarga ini, benar-benar tidak tahu malu. Duduk di kursi roda, cari simpati. Ternyata semua Jangan datang lagi. Setiap kali datang, kami akan lapor polisi. Yue. Ayo, pulang. Perempuan jalang itu ternyata masih menyimpan bukti. Kenapa dulu tidak sadar dia begitu licik? Bagaimana kalau rekan kerja di kantor tahu hal ini? Bagaimana aku bisa bertahan di perusahaan? Tadi sudah ada orang merekam layar dan mengunggahnya ke internet. Terus gimana? Pekerjaan adikmu jangan sampai hilang. Semuanya cari aku. Perusahaan itu dia yang ribut, mana aku tahu harus bagaimana. Kamu diam sebentar, bisa? Ini sudah saatnya, apa? Masih saling menyalahkan? Aku menyalahkan, bukannya kamu seperti lalat tanpa kepala. Apa yang aku bilang kau lakukan?
Su Hao, masalah kamu memeras mantan istri sudah menyebar di internet. Dampaknya sangat buruk. Mulai besok, kamu tidak perlu masuk kerja. Hauzi, Bersambung. Astaga, perusahaan memecat saya. astaga, pekerjaan hilang, istri kabur, masih punya utang di luar Bu. Jangan menangis. Apa gunanya menangis? Ini semua gara-gara ide burukmu. Pergi ribut ke perusahaan, pergi ribut ke rumah Bai, sekarang jadinya begini, semuanya hilang. Aku suruh pergi ya pergi. Kamu tidak punya otak, tidak bisa berpikir. Bukannya kamu yang bilang, kalau tidak pergi, siap-siap cerai, aku bisa pergi. Kalau begitu aku suruh bunuh orang, kamu juga pergi. Jangan berantem. Sudah saatnya begini, masih berantem di dalam. Kamu gila, jangan minum. Aku cari dia. Aku mau tanya dia, apa haknya? Ibu suruh dia pergi. Kalau tidak pergi, dia tidak akan puas. Tengah malam. Kamu kenapa lagi cepat pergi? Aku tidak pergi, kamu keluar, aku kehilangan segalanya, pekerjaan hilang, rumah juga hilang. Itu semua karena dirimu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau kamu tidak pergi, aku panggil polisi. Ayo panggil, biarkan polisi menilai, istriku, mengandung anakku, mau cerai, aku minta dia pulang. Salah? Bai Yue, kalau kamu tidak keluar hari ini, Aku tidak akan pergi bersambung. Lanjut. Bersambung. Bai Yue, kalau kamu tidak keluar hari ini, aku tidak akan pergi, Ganggu apa tengah malam begini? Kalau terus, aku panggil polisi. bukan urusanmu, pergi. Bai Yue, apa kau setega itu? Apa yang kau lakukan? Mengganggu warga tengah malam? Ganggu apa? Aku mencari istriku. Kalian jangan ikut campur. Apa ini rumahmu? Rumah istriku. Dia tidak mau membukakan pintu. Rumahan Xingfu, gedung 8, nomor 301. Ada orang mabuk merusak barang. Siap, Nah, ada apa denganmu? 162? mabuk dan berulah, menendang pintu orang, mengganggu. Denda 500, ditahan 3 hari. Tahan dia. Dia mabuk dan tidak tahu apa-apa. Mabuk jadi bisa merusak pintu? Kalau masih, kalian semua ditahan. Bu, jangan marah-marah. Kau manja sekali. Kehilangan pekerjaan, istri kabur. Sekarang juga harus masuk penjara. Ini semua karena kamu, dari kecil sampai besar, semuanya diatur, sekarang tidak ada yang mengatur rumah. Kau puas? Bersambung. Ada apa berisik? Kira ini pasar? Pak polisi, bisakah dia tidak ditahan? Tidak 3 hari itu berat. Harus ditahan. Dia pasti nggak tahan. Atau kita bayar denda juga bisa. Minta sama kami nggak ada gunanya. Pihak lawan menolak berdamai, hanya 3 hari. Sekalian ambil pelajaran. Kenapa jadi begini? Kamu kesini ngapain? Saya cari Bai Yue. Bu, biarkan dia masuk. Bai Yue, perbuatanmu ini, Hauzi ditahan. Sekarang kamu puas? Dia memecahkan pintu rumahku. Seluruh gedung dengar. Meskipun aku tidak lapor polisi, tetangga lain pasti lapor juga. Kamu nggak bisa sabar sedikit? Harus memasukkannya ke penjara? Dia kan bapak dari anakmu. Kenapa aku harus tahan? Yue, ibu mohon padamu. Kamu pergi ke kantor polisi. Bilang sama polisi. Bilang kamu memaafkannya. Biarkan dia keluar 3 hari. Bagaimana dia di dalam? Tidak bisa. Dia harus untuk perbuatannya menanggung akibat. Kalau kamu nggak pergi, aku tiap hari duduk di depan rumahmu. Biarkan tetanggamu lihat. Kamu ini hati seperti apa? Belum selesai. Bersambung. Belum selesai, bersambung. Anakmu ditahan. Itu urusan hukum. Aku tidak bisa membantu. Kalau kamu datang lagi ke rumahku dan membuat masalah, aku akan tetap menelepon polisi. Kali ini dia yang ditahan. Lain kali mungkin kamu. Bai Yue, tidak bisakah kamu mengingat masa lalu? Setelah dia punya catatan kriminal? Bagaimana dia bisa mencari kerja? Kenangan lama sudah habis oleh keluargamu habis. Pergilah, jangan datang lagi, membuat masalah. Membuat masalah juga tidak berguna. Ayo pergi. Bai Yue, kamu benar-benar mau bertindak kejam begini? Bukan aku yang kejam. Kalianlah yang memaksaku. Hah? Nak, kamu kurus, buang sial, buang nasib buruk. Semoga lancar ke depannya. Ibu, Bai Yue tidak datang. Dasar tidak punya hati, dia akan datang. Dialah yang menelepon polisi, membuatmu ditahan 3 hari. Aku memintanya untuk berdamai. Dia tidak peduli sama sekali. Masa? Dia tidak akan tega melihatku? Ditahan 3 hari masih belum? Sudahlah. Jangan berharap lagi, polisi bilang. Dialah yang menolak berdamai. Kalau tidak, kamu tidak akan ditahan 3 hari.
Dia berharap kamu mati di dalam. Ayo pulang, dasar tidak tahu terima kasih. Ceraikan saja, kita tidak butuh. Nanti dia akan menyesal. Dia begitu kejam. Bersambung. Wah, sudah pulang. Ibu, Shouting, kalian memukulnya? Anakmu tidak mau bekerja sama. Kami hanya memberi pengertian padanya. Kalian, memukul wanita itu bukan kehebatan. Hadapi aku. Hadapi kamu. Kamu punya uang? aku sakit sekali. Kalian, apa masih ada hukum? Berutang, bayar. Sudah sewajarnya. Inilah hukumnya. Di mana istrimu? Dengar-dengar dia mau cerai sama kamu. Kabur ya? Berutang banyak, istri kabur, dan mukamu bengkak, seperti babi. Kenapa masih hidup? Kenapa? Marah? Kalau berani, bayar utangnya. Lampiaskan ke kami. Itu bukan hebat. Kalian berani sentuh kakakku lagi? Coba saja. Kamu berutang masih merasa benar? 3 hari lagi, kalau tidak bayar, kaki kakakmu tidak akan utuh lagi. Ingat, dari yang aku bilang seminggu, tinggal 3 hari lagi. Kamu luka di mana? Biarkan ibu lihat. 3 hari. Di mana aku cari 200.000? Bersambung. Lanjutan. Bersambung. Aku sudah datangi beberapa rumah, cuma dapat pinjaman 50.000. Lebih sedikit pun tidak bisa pinjam. 50.000. Cukup buat apa? Masih kurang 150.000. Mereka begitu tahu urusan keluarga kita. Semua tidak mau pinjamnya. 3 hari. Tinggal 3 hari lagi. Shouting bibimu kemarin telepon bilang, di kampung Liu Gen itu sedang buru-buru cari istri. Dia bilang mau menikah, dan kasih mas kawin 150.000. Bu Liu Gen yang ibu maksud setiap hari mabuk, dan pukul istri yang mematahkan tulang rusuk mantan istrinya. Apa maksudnya pukul istri? Dia sekarang sudah kaya, rumahnya digusur, dapat ganti rugi 500.000. Kamu menikah dengannya. Mas, kawin 150.000, langsung masuk utang adikmu lunas. Bu, itu lubang api. Ibu suruh aku lompat ke lubang api. Aku masih punya luka di tubuh. Apa ibu tidak lihat? Lubang api kamu yang sudah cerai, wanita yang tidak bisa punya anak mau cari, yang seperti apa lagi? Ada yang mau sudah bagus, 200.000 tepat untuk selamatkan adikmu. Adik kamu bicara dong. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa. Baiklah, Kalian ibu dan anak sangat sayang. Aku ini apa? Aku ini alat bayar utang kalian. Kamu mau kemana? di luar pun aku tidak akan biarkan kalian jual. Bersambung. Anak tidak tahu. Terima kasih, aku membesarkannya sebesar ini. Keluarga ada masalah. Pinjam 50.000 lalu kabur. Meninggalkan adik laki-lakinya sendiri tanpa peduli. Apa dia masih punya hati nurani? Besok pagi-pagi, aku akan pulang ke kampung halaman. Cari pamanmu, bibimu. Cari bibimu. Aku akan bersujud dari satu rumah ke rumah lain. Aku tidak percaya. Tidak ada yang mau pinjam. Dengarkan baik-baik. Langit tidak akan runtuh. Bahkan jika runtuh, ibu akan menahannya untukmu. Kamu jangan mikir apa-apa. Tidurlah yang nyenyak. Soal uang ibu yang akan urus. Ibu, kamu yang paling baik padaku. Ibu tidak baik padamu, pada siapa lagi? Setelah urusan ini selesai, kamu pergi, dan itu Bai Yue, yang terkutuk itu, bercerai, dapatkan hak asuh anak. Nanti kita mulai lagi dari awal. Bai Yue istri. Jangan panggil dia istri lagi. Dia sama sekali tidak pantas untukmu, Hauzi. Dengar kata ibu, kamu diam di rumah. Ibu akan kembali setelah pinjam uang. Aku susah payah, baru menikahi istri, mana bisa aku tinggalkan. Aku sudah tidak punya apa-apa, istri dan anak, tidak boleh hilang. Di dalam buku tabungan ini, Masih ada berapa? Hauzi, di sini masih ada sedikit. Ditambah yang akan aku pinjam besok. Seharusnya cukup. Bersambung. Sayang, kita bertemu sebentar, aku ingin bicara terakhir kali, hanya sekali, ada beberapa hal yang harus dijelaskan, hak asuh anak, pembagian harta, bisa tidak? ada apa yang ingin dikatakan di telepon. Di telepon tidak jelas, kamu datang ke sini, aku tunggu di rumah. Setelah selesai bicara, kamu mau cerai, aku tanda tangan tidak akan ganggu. Kamu janji? Aku janji. Baik. Aku ke sana. Kenapa kamu kunci pintu? Takut kamu pergi? Masuklah duduk berdiri di pintu seperti apa? Ada apa? Cepat katakan. Setelah bicara aku pergi. Pergi? Kamu tidak bisa pergi.
Ibu sudah pulang kampung untuk mengumpulkan uang 200.000, dia pinjam dari rumah ke rumah, pasti bisa terkumpul. Setelah uang dibayar rumah terselamatkan, kita masih satu keluarga, di perutmu masih ada anakku, kamu, mau kemana? Su Hao, ibumu tidak bisa pinjam uang. Jangan mimpi. Lepaskan aku. Bersambung. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Ada orang. Kamu gila. Ini penculikan ilegal. Su Hao, buka pintu. Sayang, kamu di kamar dulu. Setelah kamu tenang, kita bicara baik-baik, ibu akan pulang 2 hari lagi, nanti kita sekeluarga, berkumpul lengkap. Baterai habis. %55. Sayang, kamu lapar? Aku buatkan mie. Bersambung. Sayang, asal kamu setuju untuk tidak bercerai, aku akan segera melepaskanmu. Kita mulai lagi, ya? Su Hao, ini penahanan ilegal. Semakin lama kamu mengurungku, semakin berat hukumannya. Apa peduliku? Lagi pula aku sudah tidak punya apa-apa, aku hanya punya kamu. Kenapa kamu tidak mau tinggal? Kalau begitu buka pintu dulu, kita bicara baik-baik. Bisa. Perutku tidak enak. Aku mau ke toilet. Jangan macam-macam. Aku seorang ibu hamil. Apa yang bisa aku lakukan? Su Hao, apa kamu benar-benar berpikir dengan mengurungku bisa mencegah perceraian? Lalu katakan padaku, bagaimana? Kamu bilang, asal kamu tidak bercerai, aku akan menuruti semua katamu. Lepaskan aku. Kita pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kamu kooperatif saja dengan kejadian hari ini. Aku akan anggap tidak terjadi apa-apa. Aku tidak mau bercerai. Jangan coba-coba menipuku. Lepaskan aku. Su Hao, buka pintu. Siapa? Siapa? Ini aku, bibi buyutmu. Bai Yue ada di dalam kan? Cepat lepaskan Bai Yue. Huan, aku di dalam. Dia mengunci pintu dari dalam. Dia adalah istriku. Ini urusan suami istri. Kalian tidak berhak ikut campur. Belum Bersambung. selesai. Kami menerima laporan bahwa kamu mengurung wanita hamil secara ilegal. Apakah itu kamu? Ya, dia menipuku untuk datang membahas perceraian lalu mengunciku di kamar tidur mengambil tasku. Aku hanya ingin dia tinggal, bukan menculiknya. Tidak peduli kamu mau atau tidak mengurung secara ilegal sudah melanggar hukum. Ikut kami sekarang. Bai Yue, kamu kejam sekali. Terdakwa Su Hao dinyatakan bersalah karena pengurungan ilegal, dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Properti atas namanya karena hutang akan dilelang sesuai hukum untuk membayar utang. Selain itu, mengabulkan penggugat Bai Yue untuk bercerai dengan tergugat Su Hao. Anak perempuan hasil pernikahan diasuh oleh Bai Yue. Dan, Hakim, tolong putraku tidak sengaja. Dia masih muda. Berikan dia satu kesempatan lagi, Haizi. Kenapa kamu melakukan hal bodoh? Bicaralah. Mintalah pada hakim. Mintalah pada Bai Yue. setelah perceraian pembagian harta kedua belah pihak sebagai berikut. Aku tidak mau cerai Bai Yue. Jika aku tidak tanda tangan, jangan harap. Sayang. Aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Su Hao, kita seharusnya sudah berakhir sejak dulu. Sidang selesai, mundur. Yue, Sudah berakhir. Ya. Sudah berakhir. nak, kamu sudah menderita. Ibu Huan. Terima kasih. Mulai hari ini aku dan anakku memulai lagi. Mimpi buruk itu akhirnya berlalu. Hari-hari ke depan, aku hanya hidup untuk diriku sendiri dan anakku. Tamat.